Di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, berdiri sebuah monumen bersejarah yang menjadi saksi bisu kekejaman dan perjuangan bangsa Indonesia. Inilah Monumen Pancasila Sakti, simbol peringatan terhadap peristiwa kelam G30 SPKI tahun 1965, sekaligus pengingat bagi kita semua betapa mahalnya harga sebuah ideologi Pancasila. Monumen ini dibangun untuk mengenang 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam tragedi itu. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Nama-nama yang abadi dalam perjuangan mempertahankan Pancasila. Di kawasan ini dahulu berdiri pos komando gerakan G30 SPKI. Disinilah para anggota pemberontak berkumpul, mengatur strategi, dan menjalankan aksi mereka. Tak jauh dari situ, masih tersisa dapur umum, tempat logistik, dan konsumsi disiapkan bagi pasukan mereka selama operasi berlangsung. Kini, semua itu disimpan rapi sebagai bukti sejarah agar generasi muda tidak melupakan masa kelam bangsanya. Rumah sederhana ini dahulu menjadi tempat penyiksaan para jenderal yang diculik dari rumah masing-masing pada malam 30 September 1965. Di tempat inilah mereka dipaksa memberikan informasi dan mengalami kekerasan sebelum akhirnya dibawa ke lokasi berikutnya, Sumur Maut Lubang Buaya. Inilah Sumur Maut, tempat ditemukannya jenazah 7 pahlawan revolusi. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter dan menjadi saksi penderitaan para pahlawan bangsa. Kini, sumur tersebut dilindungi dan diberi bangunan khusus sebagai tempat penghormatan dan renungan. Salah satu peninggalan penting yang tersimpan di museum ini adalah mobil dinas Letnan Jenderal Ahmad Yani. Mobil ini menjadi saksi terakhir perjalanan sang jenderal menuju ajalnya. Ditembak di rumahnya sendiri, lalu jasadnya dibawa ke Lubang Buaya oleh para pemberontak. Di ruang pamer museum, kita dapat melihat pakaian terakhir para pahlawan revolusi, lengkap dengan bekas luka dan darah yang masih tampak jelas. Ada juga barang-barang pribadi mereka seperti jam tangan, topi, dan tanda pangkat yang kini menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan. Memasuki area dalam Museum Pengkhianatan PKI Lubang Buaya, kita seolah diajak menyelami kembali bagaimana peristiwa kelam itu terjadi. Museum ini dibangun untuk menampilkan secara lengkap jejak kekejaman gerakan G30 SPKI tahun 1965 agar generasi muda tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Di dalam museum ini terdapat ratusan diorama atau miniatur 3 dimensi yang menggambarkan berbagai peristiwa penting, mulai dari awal munculnya Partai Komunis Indonesia,
pemberontakan di Madiun tahun 1948, hingga puncak tragedi penculikan dan pembunuhan 7 pahlawan revolusi di Lubang Buaya. Setiap diorama dibuat sangat detail, memperlihatkan bagaimana PKI berusaha menyebarkan ideologi komunis, menyusup ke berbagai lini kehidupan bangsa, dan akhirnya melakukan pengkhianatan terhadap pemerintah yang sah. Ada juga diorama yang memperlihatkan saat pasukan TNI menemukan dan mengangkat jenazah para pahlawan revolusi dari sumur maut Lubang Buaya. Wajah-wajah sedih para prajurit dan rakyat menggambarkan duka mendalam bangsa Indonesia pada masa itu. Momen ini menjadi titik balik di mana bangsa Indonesia bangkit untuk menegakkan kembali Pancasila dan Persatuan Nasional. Menjelang keluar dari museum, pengunjung akan melewati ruang yang menampilkan lambang Garuda Pancasila besar, berdiri megah sebagai simbol kemenangan ideologi bangsa. Dari ruang inilah kita diingatkan, kebenaran dan keadilan akan selalu menang melawan kebencian dan pengkhianatan. Peristiwa G30 SPKI bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah pelajaran berharga tentang bahaya ideologi yang ingin menggantikan Pancasila. Museum ini mengingatkan kita bahwa persatuan, keimanan, dan cinta tanah air adalah benteng utama bangsa Indonesia. Mari kita jaga sejarah, hormati para pahlawan, dan terus pegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Para prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci,
Kamu semua. Tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini. Daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali, fitnah